Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga." Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, orang-orang seperti mereka, yaitu anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Mengapa kerajaan surga menjadi milik orang-orang yang seperti anak-anak? Anak-anak itu sifat yang menonjol dan utama adalah kepolosan dan kemurniannya, tetapi juga sekaligus ketidakberdayaannya. Pada dasarnya, kita itu justru tergerak oleh sesuatu yang tidak berdaya, bukan sesuatu yang kuat atau yang hebat, karena itu menimbulkan rasa takut atau menimbulkan rasa kurang percaya diri kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang hebat. Tetapi berhadapan dengan ketidakberdayaan, kepolosan, justru kita tergerak hatinya. Jarang orang yang melihat anak kecil dan tidak tertarik atau membencinya, jarang. Bukan hanya anak kecil, semua yang kecil itu menarik. Anjing yang kecil, kuda yang kecil, binatang yang kecil, menarik. Tapi lama-lama memang menjengkelkan kalau sudah tua. Sama seperti anak-anak juga. Anak-anak selalu menarik, dan kalau berdosa tidak banyak. Paling berantem sama temennya, lalu habis itu baikan lagi. Kalau anak-anak berantem, yang biasanya berantem lebih lama itu mamanya. Mamanya itu bencinya lebih lama daripada anaknya sudah main lagi, mamanya belum baikan sama mama sebelah. Karena kejahatan anak-anak itu kecil sekali. Bahkan bisa dikatakan bukan kejahatan karena anak-anak tidak tahu. Ada kepolosan, ada ketidakberdayaan, tetapi sekaligus kepercayaan penuh. Bagi anak-anak, hidupnya ya orang tuanya. Dia percaya penuh kepada orang tuanya. Dan Tuhan sendiri mengalami hal itu ketika menjadi bayi di pelukan Bunda Maria. Dan karena itu dia mengerti kepolosan dan ketidakberdayaan itulah yang menjadikan syarat bagi kita untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah. Di hadapan Allah, kesombongan, kehebatan tidak penting sama sekali, tidak relevan. Bahkan tidak ada gunanya. Karena Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar, kita mau menonjolkan apa? Tidak bisa. Tetapi justru kepolosan, ketidakberdayaan itulah yang menggerakkan hati Allah, yang memungkinkan kita mendapatkan berkat-Nya, sekaligus menjadikan kita warga kerajaan Allah. Maka, kalau nanti kita saatnya tiba dipanggil Tuhan, yang paling penting di hadapan Tuhan kita cuma mengatakan, "Tuhan, kasihanilah kami, saya orang berdosa." Selamat, sudah, beres.
Tidak usah membela diri, saya diri begini, tidak usah, tidak penting. Di hadapan Tuhan tidak penting itu. Kehebatan kita tidak ada artinya. Di hadapan Tuhan yang paling penting adalah, Tuhan ampuni saya orang berdosa, kasihanilah saya yang tidak tahu apa-apa. Pasti masuk surga, pasti. Tidak perlu syarat yang lain. Mengakui ketidakberdayaan seperti anak kecil yang bahkan melakukan sesuatu kadang-kadang tanpa sadar, tanpa mengerti. Dan karena itu jarang ada anak kecil yang dendam, itu jarang. Berantem, habis itu baikan lagi. Karena tidak ada dendam, tidak ada niat buruk di dalam hati mereka. Maka perlu kita membina sebuah kepolosan, kemurnian hati. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena dia akan melihat Allah. Seperti anak-anak. Maka mari kita belajar, meskipun kalau makin tua dosanya makin besar, menurut Tuhan Yesus ya, bukan menurut saya. Karena kita ingat ketika ada wanita yang kedapatan berzina, lalu dikatakan siapa yang tidak berdosa silahkan melempar batu lebih dulu. Lalu pergi lebih dulu yang paling tua. Karena makin lama itu makin banyak dosa kita, bukan makin sedikit. Coba kita lihat diri kita sendiri. Waktu kita anak-anak ya dosanya begitulah. Mencontek, mencuri, tidak taat kepada orang tua, gitu-gitulah. Tidak ada anak kecil kok membunuh, gitu tidak ada. Atau selingkuh, anak kecil tidak ngerti. Itu dosa anak-anak besar, orang-orang besar. Karena itu mari kita menjaga kemurnian hati, kepolosan dan ketidakberdayaan di hadapan Allah. Supaya Allah yang mengerjakan yang kita tidak berdaya itu. Dan kalau Allah yang mengerjakan, pasti selesai dengan sempurna. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman yang kau anugerahkan kepada kami. Sehingga melalui iman itu kami mengerti firman-Mu. Buatlah kami tetap polos, murni hati kami seperti anak-anak. Sehingga kami dapat memandang Engkau dalam setiap peristiwa. Justru dalam ketidakberdayaan kami, nyatalah kuasa-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.